Ini DNA saya. Jadi kalau Anda lihat ya bagaimana 100% DNA itu 75% Southern China, saya punya darah Kalimantan, Malaysia, ya ini spektrumnya semua ya. Nah jadi Anda lihat sendiri tidak mudik saya walaupun leluhur saya dari Tiongkok. Ya jadi dari saya adalah semoga matahari di ufuk timur tetap masih menyongsong matahari terbit untuk bendera merah putih. Kalau kita mengatakan 2045 yaitu di mana kejayaan Indonesia 100 tahun Indonesia. Mudah-mudahan kita masih ada bila kebangsaan ini kita sama-sama kita persatukan dan kita rekatkan yaitu melalui perbedaan. Jadi kita rayakan perbedaan bukan mencari persamaan. Kesamaannya adalah visi, misi, dan integrasi kebangsaan. Ya, jadi saya pikir begitu. Sekian dari saya tentang bagaimana sejarah Indonesia. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Udaya. Saya ada pertanyaan. Eh, Waktu zaman Belanda, nama Indonesia oleh pihak Belanda mulai kapan mereka sebut Indonesia adalah Indonesia? Oke, tadi saya ada kelewatan. Sebenarnya ada seorang etnograf yang menggunakan Indonesia, yaitu ini di depannya ada ini, saya lupa. Ya, Ado Bastian. 1890-an di bukunya dia memperkenalkan kata Indonesia. Lalu kemudian pergerakan tokoh-tokoh Indonesia, yaitu termasuk yang tadi Ki Hajar Dewantara, ya di Belanda menggunakan kata Indonesia. Jadi itu dimulai ketika pergerakan nasional mulai 1910-an, ya. Dan secara resmi di Indonesia sendiri, yaitu pers Indonesia itu tidak mau menggunakan kata inlander. Jadi ini juga penting ya. Orang-orang Tionghoa, pers-pers Tionghoa di Indonesia menggunakan kata Bumi Putra menggantikan kata inlander. Jadi semua di pers Tionghoa itu tidak ada kata inlander, tapi Bumi Putra. Dan Indonesia menggantikan that is Indies. Ya, jadi secara nasional orang-orang Indonesia ya itu menggunakannya awal abad 20. Ya, sekian Pak John. Kalau kalau dari pihak Belanda sekitar kapan? Tahun berapa yang mulai mereka? Ya Belanda Belanda sendiri kemudian kan makanya dia dia kan memang pakai masih Dutch East Indies kan, oke. Jadi Dan waktu dulu bilang Dutch. Hindia diterjemahkannya Hindia Belanda zamannya masih. Oh, Jadi mereka nggak pakai Inggris Indonesia. Baru kemudian terakhir ya menjelang menjelang itu baru mereka mau nggak mau makanya kan lagu Indonesia Raya aja mereka kan nggak senang kata Indonesia itu dipakai. Jadi mereka mengatakan Dutch East Indies. Dutch East Indies itu lebih ke Inggris ya. Kalau Hollands Indies zaman dulu. Ya, jadi makanya Hindia Belanda di bahasa Indonesianya Hindia Belanda, Oh, India nggak Belanda. India, tapi Hindia Belanda. Ya, Kalau bahasa Belandanya? ya orang Belanda sendiri mereka pakai pakai dengan diterjemahannya that is Indies menjadi Belanda. Indies itu baru belakangan dia pakai-pakai juga, tapi bukan sebagai bangsa ya. Dia menggunakan itu sebagai identitas lokasi. Mhm. Nah, sekarang saya lihat ada beberapa keputusan dari presiden ya, di mana panggil sebagai peranakan Tionghoa kan. Bagaimana statusnya sekarang, Pak Udaya? Itulah begini, bahwa yang tadi saya katakan dikotomi ya, jadi perdebatan dua kata ini sudah selesai sebetulnya. Ya. Tetapi seyogyanya kalau ada pejabat atau orang yang tahu bahwa kalimat kalau kata Cina, apalagi dengan kata itu dengan penekanan ya Cina gitu ya. Nah itu akan bisa menyakitkan orang, ya. Dan dia tahu bahwa sebetulnya secara eksplisit dan juga secara tertulis jelas-jelas presiden loh yang mengakui bahwa mengembalikan kata peranakan Tionghoa. Nah, ada satu mungkin pemikiran notion bahwa kalau sekarang kita bicara di antara kita orang Tionghoa, kalau kita mengatakan Cina itu yang kita merujuknya ke negeri Tiongkok sekarang, yang China sekarang. Sehingga kalau kita mengatakan kita orang Tionghoa, lalu kemudian ada orang Tiongkok yang kalau zaman dulu itu ya ada dua yang peranakan, lalu ada yang Sinke. Sinke itu sengke,
ya singke itu tamu baru. Nah, sekarang tidak ada lagi kata singke, karena dulu singke itu kan karena belum ada, ingat ya, bahwa kita bicara tentang Indonesia ini harus dibawa ke timingnya. Banyak orang-orang kita yang bicaranya yang lalu, tapi interpretasi yang sekarang. Oke, saya perlu katakan begitu. Banyak pameo yang mengatakan, oh, orang Cina dulu kan lagi zaman Belanda, semuanya itu juga nggak ada yang nggak apa, mereka masih warga negaranya warga negara Tiongkok. Saya tanyakan sekarang, Republik Indonesia sudah ada belum? Kalau belum, berarti mereka akan pegang kewarganegaraannya, either dia menjadi Dutch East Indies, ya. Kalau memang sistem Belanda kan kita tahu, saya nggak lari ke situ karena cukup panjang ya. Dia membuat 3 golongan, golongan Belanda, lalu kemudian timur asing, ya, lalu kemudian inlander pribumi. Nah, sedangkan Republik Indonesia belum ada, lalu kemudian katanya, oh dulu orang Cina kalau nyari duit dikirim ke Tiongkok. Pertanyaan saya, kita ini diaspora, saya warga negara Indonesia ada di Australia. Kalau kami punya untung dari sini, boleh nggak saya bawa pulang ke Indonesia? Hak saya, warga negara Indonesia. Bagaimana TKI, TKW kita yang bekerja di luar negeri? Mereka bawa pulang uang. Tapi di negara di mana mereka bekerja, mereka bayar pajak. Nah, konteks itu yang harus dibawa ya ketika orang-orang Tionghoa yang masih belum ada republik. Tapi kalau sesudah mereka menjadi warga negara, ya itu kewajiban, ya bagaimana hak dan kewajibannya itu sudah berlaku. Ya, jadi ya kembali tadi saya katakan bahwa kata ini, dikotomi ini sudah selesai. Jadi kami dan anak-anak yang lahir sesudah tahun 65, mereka nggak pernah merasakan bagaimana, bahkan ada banyak orang tua, orang-orang Jawa yang orang tuanya tidak, dia agak segan menceritakan pada anaknya luka-luka batin mereka. Sehingga anak-anak yang sekarang lahir, bahkan ada istilah pakai cindok katanya. Ya, nah, itu menurut saya adalah boleh-boleh dipakai, tapi itu sudah mencari lagi adalah istilah-istilah yang nggak mestinya dan menunjukkan inferiority complex. Harusnya kita peranakan Tionghoa titik. Oke. Jadi orang Tionghoa, peranakan Tionghoa. Ya, jadi ya saya kembalikan Pak John. Terima kasih Pak Udaya untuk memberi banyak sejarah. Untuk Permisa Kabari, terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi.